Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Putra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam administrasi negara. Ada 5 jenis faktor sistem dalam ekologi administrasi negara. Yang pertama, keadaan penduduk. Yang kedua, struktur sosial. Yang ketiga, sistem ekonomi. Dan keempat, ideologi negara dan sistem politik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu faktor tersebut. Yang pertama, keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor. Selanjutnya, ada 5 jenis faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, yaitu yang pertama, fertilitas atau kelahiran. Artinya, angka kelahiran yang sesungguhnya di sini juga terdapat 2 jenis kelahiran. Di antaranya, yang pertama, kelahiran hidup adalah kelahiran bayi yang tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Selanjutnya, yang kedua, angka kelahiran mati adalah kelahiran seorang bayi yang berumur 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kemudian, ada beberapa faktor penunjang tingkat kelahiran. Yang pertama, pernikahan usia muda atau bisa disebut juga pernikahan dini. Sudah banyak terjadi kasus-kasus yang mendunia, salah satunya di Indonesia, tentang pernikahan dini. Hal ini menyebabkan angka kelahiran terus meningkat. Yang kedua, besarnya angka kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua memiliki anak banyak. Yang ketiga, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak karena banyak anak yang menjadi tumpuan atau harapan orang tua di masa yang akan datang. Kemudian, di sini terdapat faktor penghambat tingkat kelahiran, di antaranya keluarga berencana, kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak kehamilan demi meningkatkan taraf hidup dan kemajuan pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, Undang-undang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia, misalnya untuk wanita minimal menikah di usia 17 tahun, sedangkan untuk pria minimal menikah di usia 20 tahun. Oleh karena itu, untuk mengurangi angka kelahiran. Selanjutnya, mortalitas atau kematian. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, ada faktor penyebab kematian, diantaranya sarana kesehatan yang belum memadai, tingkat kesehatan yang masih rendah, serta pencemaran lingkungan. Dan di sini juga terdapat faktor penghambat kematian, yakni meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat dan lingkungan yang bersih dan teratur. Selanjutnya, migrasi penduduk. Yang dimaksud dengan migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, perpindahan penduduk tersebut disebut mobilitas sirkuler. Adapun alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi diantaranya ekonomi, politik, sosial, dan keadaan geografis. Migrasi dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Imigrasi. Yang pertama, imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Tiga, remigrasi, yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Migrasi dalam negeri adalah perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain. Migrasi dalam negeri terdiri atas transmigrasi adalah yang pertama, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Yang kedua, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Yang ketiga, faktor penarik.
Faktor selanjutnya, informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Selanjutnya, kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu dilihat dari pendidikan, menggambarkan kemampuan penduduk dalam mengetahui ilmu pengetahuan dan ekologi. Di Indonesia diwajibkan berpendidikan minimal 12 tahun, tetapi tidak semua penduduk di Indonesia mengenyam pendidikan tinggi. Selanjutnya, struktur sosial. Struktur sosial adalah bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, dan kelas-kelas lainnya. Sistem ekonomi. Selanjutnya, sistem ekonomi merupakan tingkat produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi, yang mendorong seseorang untuk bekerja. Terdapat dua pengaruh dari sistem ekonomi, yaitu yang pertama pengaruh langsung. Di dalam pengaruh langsung terdapat 3 pengaruh langsung, yaitu 1. Konsep komoditi. Tenaga kerja yang dianggap sebagai komoditis atau barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Yang kedua, konsep kebebasan memilih. Dalam hal ini, administrasi kepegawaian. Pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Yang ketiga, konsep kebebasan kontrak. Di pasar, orang bebas untuk melibatkan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual barang dan jasa menurut syarat yang disetujui. Yang selanjutnya, pengaruh tidak langsung. Ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat pada industri perdagangan dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara yang berupa pengawasan, perlindungan konsumen, dan untuk menjamin hasil produksi. Selanjutnya, ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Yang kelima, sistem politik. Dalam hal ini, ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme. Ada kesamaan paham antara political sintetis bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Namun, perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totalitar itu sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan orang politik yang sedang berkuasa. Cukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata ataupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.